Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ibu datang tuh. Sekarang kita akan membahas ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab itu termasuk bagian agama kita juga, karena kita tahu bahwa Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab, gitu ya. Maka penting buat kita untuk memahaminya perlu mempelajari ilmu bahasa Arab, gitu, ya. Nah, ilmu bahasa Arab itu ada banyak macamnya. Di antaranya adalah ilmu nahwu, shorof, ya. Kalau berdasarkan tertib pembelajaran ilmu bahasa Arab itu sebenarnya pastinya belajar muhadasah dulu, belajar percakapan. Ya, misalkan haza kitabun, ya kan? Ini adalah, kita kayak anak SD deh, kayak begitu. Haza kitabun, itu belajar percakapan. Nah, kemudian kaidahnya itu dipelajari di ilmu shorof atau nahwu, ilmu shorof dan nahwu, ya. Shorof dan nahwu nggak bisa dipisah, harus berjalan bersamaan, ya. Nah, sekarang kita mempelajari ilmu shorof dulu, ilmu shorof, ya. Shorof artinya memalingkan, shorof, ya. Ada orang sebut ilmu shorof, ada orang sebut ilmu tasrif. Kalau secara arti bahasa artinya memalingkan atau mengubah, ya. Nah, itu ilmu shorof atau ilmu tasrif. Tapi yang dulu pernah belajar ilmu shorof gak nih? Ini gue pernah belajar? Belum pernah. Nah, sekarang alhamdulillah bisa belajar, ya. Ilmu shorof atau ilmu tasrif, ya. Artinya apa tadi? Memalingkan atau mengubah. Maksudnya mengubah kata kepada kata yang lain untuk mendapatkan makna yang berbeda. Tuh. Kalau kita bahasa Indonesia ilmu perubahan kata apa namanya? Ilmu perubahan kata deh, kayak misalnya contohnya kan kerja, kata dasar, ya kan? Bisa dipindahkan kepada mengerjakan. Bukan ilmu apa itu, imbuhan. Kalau itu kan ada imbuhan kalau cuma secara makna begitu. Dari kata dasar kerja, kemudian kita pindahkan kepada mengerjakan. Beda gak maknanya? Beda kan? Kemudian misalkan dikerjakan, beda lagi kan? Nah, ilmu perubahan kata. Jadi shorof itu mempelajari ilmu perubahan kata. Kan contoh. Nih, nasoro. Nasoro artinya telah menolong, ya. Nasoro artinya telah menolong. Kemudian dipindahkan kepada yansuru. Yansuru berubah maknanya menjadi sedang atau akan menolong. Tuh. Yang beda apinya di sini. Waktu. Beda kan? Waktunya, ya. Kalau ini menunjukkan masa lampau, kata kerja yang telah lalu. Kalau ini kata kerja yang sedang atau akan terjadi. Cuman kata dasar sama enggak? Kata dasarnya sama kan? Pertolongan kan kata dasarnya. Tuh. Pertolongan, tolong. Itu. Nah, ini ilmu seperti ini dibahas di ilmu shorof, ya.
Nah, kalau belajar ilmu nahwu shorof, diharapkan itu jangan terputus dari awal sampai akhir, harus belajar semuanya. Setiap apa harus kita pelajari, karena berkesinambungan dia tuh ya. Ingat itu, jadi perhatian ya. Sampai bolos gitu maksudnya. Oke, sekarang buka ininya, apa namanya? Dibuka bukunya. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. At-tasriful istilahi. Ini bacanya ke samping, bukan ke bawah. Samping, ya, nyambung begitu. Ya. Iya, bacanya begitu ya. Buku ini. Iya. Nih, Bu. Tuh, bacanya begini. Tuh. Jangan dari kanan. Dari kanan ke kiri. Kalau dari kiri ke kanan, Indonesia ya. Ya, atas full istilahi al-babul awal, bab pertama. Diartiin satu-satu, kalau yang belum tahu artinya diartikan ya. Al-bab, bab ya. Al-awal, yang pertama. Al-awal minas sulasiyil mujarrad, min dari asulasi tiga huruf maksudnya. Al-mujarrad yang kosong, itu diartiin satu-satu kalau nggak tahu artinya. Sulasi 3, al-mujarrad yang kosong, gitu. Ya, diartiin satu-satu, baru kita pahami maknanya. Ya, at-tasrif tadi saya sudah terangkan, ilmu perubahan kata, ya. Sebut aja tasrif gitu aja. Al-istilahi, nah ini kalau secara bahasa artinya istilah. Itu maksudnya mentasir kata, nanti yang di dalamnya ada fi'il madi sampai isim alat. Ya, nanti saya terangkan. Sekarang coba dilihat yang ini, yang sebelah kanan ya. Itu ada sohi, ya kan? Bawahnya ada mudoaf. Terus ada ajwaf dan seterusnya. Ya. Itu namanya, ini udah ini kan ya? Ya, jadi kan karena papan tulisnya kecil, jadi belajar kayak ulama-ulama dulu, nulis langsung hafal, ya. Al-abaniyah. Al-abaniyah jamak dari bina. Binaun artinya bangunan. Kalau bangunan paham deh ya. Tapi sini ada yang kerja bangunan enggak? Bangunan. Al-abaniyah itu yang di sebelah kanan, maksudnya al-abaniyah. Al-abaniyah bentuk kata jamak, bangunan. Bentuk kata tunggalnya bina, mufrad, ini binaun, artinya bangunan. Nah, jadi kata itu kita lihat binanya, bangunan kata. Ini sini bangunan, maksudnya bangunan kata. Nanti ada bangunan kata yang sahih. Tuh, sahih kan sampingnya itu ya, belakangan ya. Sahih. Sahih artinya sehat, benar, ya. Maksud di sini bangunan kata yang di dalamnya tidak ada huruf ilah, tidak ada huruf ilah.
huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3. Alif, wawu, dan ya. Ini huruf ilat nih. Tuh. Huruf ilat ada berapa? 3, alif, wawu, dan ya. Huruf mat itu ya kan. Huruf ilat. Tuh ya. Seperti itu contohnya apa itu? Fa'ala dan nasoro. Contohnya fa'ala dan nasoro. Ada huruf alifnya gak di sini? Atau wawu atau ya? Nggak ada kan? Maka bangunan kata di sini disebut binanya bina sohi. Tuh, bangunan katanya disebut bina sohi, ya, karena tidak ada huruf ilat, nggak ada huruf alif, nggak ada huruf wawu atau ya. Contoh bawahnya lagi, nasoro. Ada huruf ilatnya kan nih? Nggak ada kan? Nggak ada huruf alif, nggak ada huruf wawu atau ya. Maka disebut binanya bina sohi. Bangunan kata yang sohi, maksudnya tidak ada huruf ilat. Paham dari sini? Tuh. Nanti akan saya terangkan satu persatu sambil berjalan, ya kan? Saya mau terangkan yang fa'ala, yaf'ulu, dan seterusnya. Itu dipahami aja dulu yang bina sohi ya, maksudnya ya. Nanti yang lainnya sambil berjalan aja, ya. Karena waktu yang terbatas. Kalau ini sudah paham, lanjut ke pembahasan berikutnya. Hapus ya? Hapus. Bos. Iya dong. Nah, sekarang membahas tasrifnya, ya. Fa'ala ini disebut fi'lul madi, ya. Fi'lul madi. Fi'il artinya artinya pekerjaan. Maksudnya kata kerja, ya. Kalau kita kata kerja ada berapa macam? Kata kerja dari segi waktu ada 3 kan? Ada 3 dong. Yang telah lalu, masa lampau, kata kerja masa lampau, ya kan? Yang sekarang atau yang akan terjadi ada 3. Sama, bahasa Arab juga begitu, ya. Cuma dalam bahasa Arab disebut kata kerja yang telah lalu, yakni al-fi'lul madi, fi'il madi. Fi'il madi ya. Al-madi artinya yang lalu. Jadi yang dimaksudkan dengan fi'il madi kata kerja yang telah lalu, ya. Biasa diartikan dengan telah titik-titik. Di sini kan fa, ain dan lam punya arti pekerjaan kan? Pekerjaan. Ini fa, ain dan lam punya arti pekerjaan, ya. Ini jelasin aja deh. Apa tadi? Fa, ain dan lam punya maknanya apa? Pekerjaan. Karena dia fi'il madi, maka kita artikan telah bekerja. Tuh. Ya. Karena dia fi'il madi. Tuh. Nah, kemudian yaf'ulu. Di sini deh, ya. Ini disebut fi'lul mudhari. Fi'lul mudhari. Kata kerja al-mudhari kalau secara bahasa artinya yang menyerupai, ya. Cuma di sini maksudnya kata kerja yang sekarang, berarti yang sedang terjadi atau akan terjadi, akan datang. Jadi punya 2 waktu kalau fi'il mudhari itu. Berarti diartikan apa ya? Yaf'ulu.
atau akan mengerjakan. Ini tadi di ini aja. Ya, telah bekerja, telah mengerjakan aja di artinya. Telah mengerjakan, dia sama dia. Kata dasarnya sama, fa'ain dan lam, punya makna kerja. Karena dia fi'il mudhari, jadi waktunya sedang atau akan mengerjakan kata kerja. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Kata kerja yang sedang terjadi atau akan. Punya dua waktu kalau fi'il mudhari, ya. Sekarang yang sampingnya lagi tuh, fa'lan, ya. Fa'lan di kelihatan gak nih? Kelihatan gak Bu? Untuk sekecil. Masdar namanya. Masdar. Masdar itu maksudnya kata dasar, ya. Ini gimana nulisnya ya? Kata dasar ya. Namanya apa yang namanya? Fa'lan itu kata dasar. Masdar disebutnya. Jadi kata dasarnya dari makna ini apa nih? Yang tadi saya jelaskan. Kan punya makna ini semua kan? Tuh. Kata dasar apa jadi? Pekerjaan. Tuh, disebut masdar. Ya. Kemudian wamaf alan. Ini aja ya. Wamaf alan. Ini disebut masdar mimi. Al-masdar mimi. Al-masdaru mimi. Mim penisbatan kepada huruf mim. Maksudnya masdar kata dasar yang diawali oleh huruf mim. Tuh, masdar mimi maksudnya kata dasar yang diawali dengan huruf mim. Sama maknanya kayak masdar. Kata dasar ya, ini pekerjaan. Fa'ain dan lam punya makna pekerjaan, ya. Tuh. Kalau wawunya di sini bukan apa namanya? Tidak termasuk ini ya, ini cuma sebutan aja. Ya, wa mafalan. Kemudian lanjutnya apa ya? Fahuwa fa'ilun, ya. Bahwa maka dia fa'ilun. Yang dibahas fa'ilun. Fa'ilun. Ini namanya isim fa'il. Ismul fa'il. Nama-namanya dulu, ya. Ismul fa'il. Isim nama al-fa'il yang mengerjakan. Jadi nama bagi orang yang mengerjakan. Ini fa'ilun. Jadi maknanya bagaimana? Yang mengerjakan, yang mengerjakan. Ini cara mengartikan isim fa'il, ya. Nah, kemudian berikutnya maf'ulun. Maf'ulun ini disebut isim maf'ul. Sini aja ya. Ismul maf'ul. Isim artinya nama, al-maf'ul yang dikerjakan. Jadi kalau kita katakan nama bagi yang
yang dikerjakan. Maf'ulun yang dikerjakan artinya. Karena dia menunjukkan makna yang dikerjakan. Oke. Kemudian berikutnya uf'ul. Itu bukan tanda doma tuh. Ada tanda domanya ya? Ada ya? Ya. Kalau sebenarnya itu begini tuh, short kecil. Tapi nggak apa-apa. Uf'ul. Ini namanya isim lagi maaf. Fi'il amr, fi'lul amri. Fi'il tadi apa ya? Kata kerja, amr perintah. Artinya, jadi kata kerja yang bermakna perintah. Kalau dari kata dasar pekerjaan dipindahin ke ini, ke apa namanya? Kata uf'ul. Maka punya arti apa ya? Kerjakanlah. Kerjakanlah menunjukkan makna pekerjaan yang menyuruh sifatnya. Kerjakanlah. Sekarang la taf'ul. La taf'ul. Ini disebut fi'lun nahyi. Fi'lun nahyi. Nahyi artinya yang melarang, larangan. Jadi kata kerja yang maknanya melarang. Dan yang diartikan apa namanya? Menunjukkan larangan itu la-nya ini. La-nya diartikan janganlah. Kalau kerjaan kita pindahkan ke makna larangan, bagaimana jadinya? La taf'ul. Janganlah mengerjakan. Tuh. Kemudian berikutnya maf'alun. Ini ada dua maksudnya tuh, ya. Maf'alun disebutnya dua kali. Itu ada angka dua kan? Ya kan sampingnya tuh. Maf'alun disebutnya dua kali. Maf'alun. Ini ada dua namanya. Yang satu isim zaman, ya. Isim tadi artinya apa? Nama, ya. Zaman artinya waktu. Ada dua, yang satu isim zaman, yang satu isim makan. Makan artinya tempat, bukan makan kayak kita nih. Orang Indonesia makan somai tadi dia bang. Iya. Ini artinya tempat. Jadi nama bagi waktu dan tempat. Jadi kalau kita artikan untuk waktu misalnya maf'alun, yang satu isim zaman kita artikan waktu mengerjakan. Kemudian yang isim makan kita artikan tempat mengerjakan. Ya. Ingat, isim zaman untuk waktu. Isim makan untuk tempat. Cara mengartikannya begini. Kalau yang isim zaman waktu mengerjakan, kalau isim makan tempat mengerjakan. Yang terakhir ya, mif'alun, ya. Ini isim alat, nama bagi alat ya, perabotan. Alat membuka disebut apa? Kunci. Nama alat, ya kan? Tuh. Jadi mif'alun kita artikan alat mengerjakan. Oke.
belajar ilmu sorof jadi saraf. Lo pusing kan? Ya. Udah, enggak nih, saya mau jelaskan nama-namanya dulu. Fa'ala namanya itu nanti wajan, itu kan wajan ya, nanti saya terangkan habis ini. Fa'ala namanya fi'il madi. Fi'il madi yakni kata kerja yang telah lalu, yaitu ya. Kemudian yaf'ulu sebelah itu disebut fi'il mudhari. Fi'il tadi kata kerja ya, mudhari yang menunjukkan makna yang sekarang atau akan datang, gitu ya. Fa'lan namanya masdar. Masdar itu kata dasar, gitu ya. Al masdaru mimi sama kata dasar juga, cuma kalau masdar mimi awalnya huruf mim, tuh ya. Ini nggak termasuk ini. Fa'ilun namanya isim fa'il, nama bagi yang mengerjakan. Kita artikan yang mengerjakan. Kemudian maf'ulun namanya apa ya? Isim maf'ul. Maf'ul artinya yang dikerjakan. Jadi maknanya yang dikerjakan. Uf'ul ya, namanya fi'il amar. Amar artinya perintah. Jadi fi'il amar kata kerja perintah. Dia punya arti kerjakanlah, ya, menunjukkan perintah, ya. Kemudian la taf'ul namanya fi'lun nahyi. Nahyi artinya larangan, ya. Jadi kata kerja yang maknanya melarang. Ada cirinya, adalah huruf lam alif nih. Lam alifnya di sini artinya janganlah. Ini kurang nih. Janganlah. Atau janganlah mengerjakan. Kemudian maf'alun ada dua. Yang satu isim zaman, yang satu isim makan. Zaman waktu, nama bagi waktu. Makan nama bagi tempat. Jadi maf'alun yang satu diartikan waktu mengerjakan. Ini disebut apa ya? Isim zaman. Kalau untuk tempat yakni isim makan, artinya ini tempat mengerjakan. Deh. Sekarang mif'alun namanya isim alat. Nama bagi alat atau perabot, ya. Punya arti alat mengerjakan. Tuh. Saya mau jelasin tentang nama-namanya dulu. Ya. Paham sampai sini? Boleh ya, paham ya? Besok pakai proyektor deh. Pakai proyektor ya. Bagi bola jadi bosnya. Nah, jadi mentasrif istilahi tadi kan saya diterangkan tuh at-tasriful istilahi. Maksudnya mentasrif kata, merubah kata yang di dalamnya nanti ada fi'il madi, fi'il mudhari, ada masdar, ada masdar mimi, ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Terus apa lagi? Fi'il amar, nggak kebaca ya? La taf'ul, ada fi'il nahyi, ada isim zaman dan makan, dan ada isim alat. Jadi satu kata bisa dirubah kepada berapa kata nih? Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu yang dimaksud dengan tasrif istilahi, merubah kata dari fi'il madi sampai isim alat. Kata dasarnya fa'lan. Iya, masdar. Sekarang saya mau jelaskan bagaimana cara mentasrif, ya, merubah kata, ya. Ini perhatikan. Nih,
Ini dari fa'ala sampai if'alun disebut wazan. Wazan. Wazan artinya timbangan. Ya. Oh iya. Tadi benar. Ya, fa'ala disebut apa ya? Wazan, timbangan. Kalau timbangan kan mesti sesuai ya kan? Timbangannya biasanya ibu-ibu nih biasa ke pasar ya kan? Cabai 1 kilo, ya. Cabai itu disebut yang ditimbang. Timbangannya itu ukuran beratnya itu. Sini juga mesti 1 kilo ya kan? Mesti sama, ya. Nah, dan coba lihat nasoro bawahnya itu, ya. Ada kan? Yang bawah. Yeah. Nasoro contohnya. Ya. Nah, ini nasoro disebut mauzun. Mauzun artinya yang ditimbang. Mauzun artinya apa? Yang ditimbang. Jadi kata ya, mauzun gitu harus mengikuti wazannya. Setiap kata harus mengikuti wazan, ya. Bisa dipahami sampai situ? Jadi ngikutin wazan nih dari fa'ala sampai if'alun. Nah sekarang namanya fa, ain dan lam. Tuh ini ya. Fa disebut fa fi'il. Fa'ul fi'li. Apa ya fa disebut tapi namanya? Fa fi'il. Ain disebut ain fi'il, ya. Ini fa fi'il. Ain disebut ainul fi'li. Ain fi'il gitu aja. Ya. Ainul fi'li. Lam disebut lam fi'il. Namanya. Ya. Lam disebut lamul fi'li. Lam fi'il. Saya ulangi. Fa disebut apa tadi? Fa fi'il. Ain disebut ain fi'il. Lam disebut lam fi'il. Ya, kata pokoknya, ya. Nah, kemudian kita perhatikan kepada mauzunnya. Nun, sod, dan ro, ya. Ini kita belajar mukobalah namanya. Mukobalah itu artinya mencocokkan mauzun kepada wazan, ya. Nun berhadapan dengan fa, ya kan? Maka nun disebut fa fi'il. Sod berhadapan dengan ain, maka sod disebut ain fi'il. Ro berhadapan dengan lam, maka ro disebut lam fi'il. Paham ya? Mudah kan? Nah, jadi fa fi'il di sini kan harokatnya apa ya? Fathah kan? Fa fi'il harokatnya fathah kan? Maka nun karena dia disebut fa fi'il di sini, harokatnya juga mesti fathah karena wazannya fathah fa-nya. Nggak boleh kasroh, nggak boleh doma. Jadi setiap kali itu ngikutin wazannya, ya. Sekarang sod, ini kan ain fi'il kan? Di sini wazan ain fi'ilnya harokatnya apa? Fathah. Maka sod mesti di fathah, nggak boleh di kasroh, nggak boleh di doma, ya.
Ro disebut lam fiil. Lam fiil di sini harakatnya apa? Fathah. Maka ro mesti di fat. Nah sekarang sambil contoh mau dipindahin ke yaf'ulu nanti ya. Tapi ini artinya dulu. Nun, sod, dan ro dia kan disebut fi'il madi. Dia punya arti telah menolong. Kalau fa'ain dan lam mengerjakan. Kalau nun, sod, dan ro punya arti menolong karena dia fi'il madi. Jadi kita artikan telah menolong, menunjukkan kata kerja yang telah lalu. Ya. Nah sekarang mau dipindahkan ke wazan apa ini? Yaf'ulu wazan apa ini namanya? Fi'il mudhari. Ya. Jadi kata pokoknya itu 3. Ingat itu yang dimaksud dengan al-babul awal minat sulasi. Sulasi kan apa ya? 3. Maksudnya kata pokoknya 3 huruf. Kata pokoknya 3 huruf. Di sini fa, ain dan lam. Fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Ini kata pokoknya. Jadi nun, sod dan ro ini juga disebut kata pokok. Kata pokoknya ada 3 huruf. Ya. Nah, kalau ada tambahan selain fa fi'il, ain fi'il atau lam fi'il, maka nanti disebut hurufnya huruf zaidah. Ini seperti ini nih. Ini ada tambahan huruf apa ini? Ya, huruf ya-nya disebut huruf tambahan. Bukan huruf pokoknya. Karena huruf pokoknya fa, ain dan lam. Ya. Nah, kita mau pindahin nih ke wazan yaf'ulu ya. Yaf'ulu fi'il madi. Fi'il mudhari, maaf. Ini ditambah ya. Ya kan gini kan? Tuh, hurufnya dulu. Tuh, belum dikasih harokat nih. Ya. Nah sekarang di wazannya itu ya-nya harokatnya apa ya? Fathah. Ya udah kita fathah. Tuh. Terus fa fi'ilnya. Tadi kan nun kan fa fi'il kan? Di wazannya fa fi'ilnya harokatnya apa ya? Sukun. Tuh. Terus ain fi'ilnya wazannya harokatnya apa ya? Dhamma. Maka shod karena dia ain fi'il tadi tuh kan, dia harus di dhamma. Dan lam fi'ilnya harokatnya dhamma. Ro disebut lam fi'il kan tadi, maka ro-nya harus di dhamma. Jadi bunyi bagaimana? Yang suruh. Coba sekarang siapa yang bisa jawab nih? Pindahin ke wazan fa'lan. Nasoro atau yang suruh dipindahkan kepada wazan fa'lan. Jadi bagaimana? Nasron. Dipindahkan ke wazan fa'lan. Fa fi'ilnya tadi apa ya di sini? Mauzun ya, fa fi'ilnya apa ya tadi? Nun kan? Nun. Kemudian ain fi'ilnya shod. La fi'ilnya ro. Ini kan bertanwin akhirannya nih la fi'ilnya. Tanwin fathah. Tuh tinggal cocokin aja ininya apa namanya harokatnya. Jadi ibu bagaimana? Tinggal pindahin harokatnya dong. Iya. Kalau atas fathah bawah fathah. Iya fathah, memang begitu. Atas sukun bawah sukun. Iya. Kalau atas tanwin bawah tanwin. Iya. Jadi juga bagaimana nih? Nasron. Nasron. Ini tadi saya belum artikan nih yang suruh. Kalau nun, sod, dan ro punya arti pertolongan. Ini kata dasarnya pertolongan, ya kan? Yang suruh, ini kan wazan fi'il fi'il mudhari punya makna sedang atau akan, ya kan?
Kalau fa'ain dan lam mengerjakan. Kalau nun sod dan ro pertolongan. Jadi kalau kita pilihan suruh sedang atau akan menolong artinya. Tuh, sedang atau akan menolong. Ya. Nah, sekarang pindahkan ke wazan maf'alan. Ada huruf tambahan nggak di sini? Huruf zaidah? Wa. Enggak, wa nggak terhitung, nggak termasuk. Ma. Huruf mim ya, Mim. maf'alan. Mansoran tak? Cila. Apa? Mansoran. Wih gila. Apaan? Baca yang bener dong. Mansoran. Ya, dia lihat ke buku dia. Jadi man, Wahnya tetap ikut tate. Wa mansoran. apa? Wa ini ikut kan? Iya ikut, cuma ini bukan termasuk wazan wa, ya, cuman sebutan aja supaya enak dihafal gitu ya. Jadi mansoron, wa mansoron, ya kan? Arti sama dengan masdar, masa mimi sama artinya dengan masdar, yakni potolongan. Fahwa fa'ilun. Nah sekarang dipindahkan ke wazan fa'ilun. Nun sod dan ro dipindahkan ke wazan fa'ilun. Jadi ya bagaimana bunyinya? Nasirun. Nah, Lo jangan nyontek dong. jangan nyontek. Lihat ke sini. Iya. Kalau ke situ nanti nggak paham. Apaan? Ya. Fa'ilun. Ini ya Mas Rit. Coba sekarang Anda tanya ke Fahmi. Ya. Di sini ada huruf tambahan apa enggak? Nggak ada tak? Ada tuh. Alif. Huruf alif. Ya. Oh iya ada. Ada kan? Ah, setelah fa'il ada huruf alif. Fa'il kan nun sod dan ro kan nun ya kan? Nun ditambah alif tuh setelahnya. Jadi kalau ada tambahan di wazannya huruf, maka kita harus tambah juga pada kata yang ditimbang. Ain, tadi apa ya ainnya sini? Sod kan? Sod. Ro. Kemudian lam fiilnya ro. Ah, harokatnya ngikutin aja. Nasirun berarti. Iya. Tuh. Ya. Jadi artinya apa ya? Isim fa'il. Kan punya makna yang mengerjakan. Yang menolong. Jadi yang menolong. Ya. Oke, sekarang dipindahkan kepada wazan isim maf'ul, yakni maf'ulun, ya. Maf'ul. Ada huruf tambahan nggak di sini? Bim Maaf. dan wa. Wow, perhatikan setelahnya atau sebelumnya. Mim ditambah di awal ya kan? Tulis dulu mimnya sama. Kemudian fa'il, ya kan? Ini mansuron. Mansurun. Ainnya Surun. tuh, sot ya kan? Doma. Mansur. Setelah sot berarti ditambah wa. Wow. Wawu. Terus baru ro. Ro-nya run. Run. Mansur. Maf'ulun yang dikerjakan. Jadi mansurun artinya apa? Yang Yang ditolong. ditolong. Paham ya? Paham. Hapus ya? Lalu tat. Ini salah satu bagaimana tat? Entar lanjut tanggung soalnya. Iya. Iya nggak beli. Ini kurang gede kali ya tat ya. Ya beli yang gede dong. Mimi beli yang gede mi. Nah sekarang ini saya hapus yang bawah aja. Ya, yang atas nggak saya hapus. Dan kita pindahkan ke wazan fi'il amar. Kata kerja perintah. Ingat kata pokoknya fa, ain dan lam. Nun, sod dan ro. Nah, kita mau pindahkan ke wazan
fil amar ada huruf, ini huruf hamzah, namanya huruf hamzah wasal, ya. Kita tambah hamzah wasalnya itu tandanya short, gitu ya. Nah, kemudian kita tulis fa fi'ilnya tadi apa? Nun. Unsur. Ya, unsur jadinya. Tuh. Harokatnya ngikutin aja. Artinya apa jadinya? Tolong, tolonglah. Ya. Sekarang kita pindahkan ke wajan la taf'ul. Kita tambah huruf zaidahnya. La, kita tambah. Kemudian tambah ta. Baru fa fi'ilnya nun shad dan ro, nun shad dan ro. Jadi latan. Maknanya apa jadinya? Jangan menolong. Janganlah menolong. Jangan ditolongin gitu. Ya, kalau bahasa ini penabang ya. Nah, sekarang kita pindahkan ke wazan isim zaman dan isim makan, maf'alun. Kan ada huruf zaidah kan, huruf tambahan mim kan? Kita tambah dulu tuh. Baru nunnya, ain itu ya. Fa-nya, baru ainnya, shad. Baru ro. Jadinya mansorun. Mansorun. Artinya jadi kalau untuk isim zaman artinya apa? Waktu menolong. Kalau isim makan, nama tempat menolong. Sekarang isim alat, mimnya kasroh, ya. Baru tambah fa fi'il, nun. Baru shad. Baru ro. Jadi min sorun, isim alat ya kan? Nah, artinya apa ya jadinya? Alat menolong. Paham sampai sini? Bisa ya mentasib kata ya? Coba sekarang saya kasih soal. Yes. Ya, kalau udah paham ya. Ko ada. Ini artinya kan fil madhi ya kan? Telah duduk. Ya. Coba tasrik dirubah kata ko ada ini ya dari fil madhi sampai isim alat. Yang coba ibu ini. Ibu susu. Yuk. Bisa. Yakudu. Nah, coba ini ada yang tunjukin nih, Farhan bisa? Nah, ini. Yakudu. Ini kata pokoknya, ini kan disebut apa ini? Kofnya. Ain fi, fa fi'il. Ainnya disebut ain fi'il. Dalnya disebut lam. Wazan fa'ala. Karena pindahin ke wazan yaf'ulu jadi nah, harus teliti hurufnya yang ditambah mana dan harokatnya apa ya? Yakmudu ya. Yakmudu. Coba pindah ke wazan ini. Kok dan ya. Tuh. Tapi sebenarnya kalau ini masdarnya kuudan ya. Kuudan. Wazan fu'ulan jadinya. Wazan fu'ulan ya. Agak pindahin ke wazan masdar mimi jadinya wa maf'alan jadi coba wa maf'adan. Pahmi sekarang. Iya, pahmi. Satu kata. Bedain ke wazan isim fa'il. Ini ditambah sebutannya fahuwa, maka dia Qaidun. Panjang pendeknya harus pas. Qaidun. Qaidun. Terus Madin bisa?
Lanjut. Bu Pina, coba. Ini. Pindahin ke wazan isim maf'ul sekarang. Mak. Makudan. Harokatnya. Huruf tambahannya mana? Makodun. Apa? Makodun. Maka U-nya panjang. Makodun. Iya. Jangan maluin papi dong. Ah. Wah, masuk YouTube, Pak. Iya. Gak nah sih. Jadi pertama diperhatikan huruf pokoknya dulu, baru huruf tambahannya. Berarti tat gini tate. Fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'ilnya. Lam fi'il. Iya, itu dulu. Nasoro. Jadi yang penting 3 itu yang itu masih sama ya. Harokat sama Iyalah itu. tinggal nanti kayak Ada huruf tambahan ya tinggal ditambah. doang ya. Tambah tetap nggak berubah tate. Nggak berubah huruf tambahannya nih, kita tambah aja sesuai yang tersebut di wajan kalau huruf tambahannya. Karena harokatnya menyesuaikan aja. Ini kan uful ya. Ul. Coba pindahin tuh. Jadi bagaimana? Oh, nih huruf pokoknya nih, fa fi'ilnya qaf. Ud. Hah? Oh, udah. Iya. Up. Ud. Ah. Jadi gini, bentar saya terangkan sedikit lagi ya. Up, udah. Ini kan fa fi'ilnya qaf ya kan? Ain fi'ilnya ain. Lam fi'ilnya dal. Jadi kita ganti aja nih. Fa-nya ganti qaf. Ini kebetulan sama ainnya. Lalu lamnya diganti dal. Gitu doang. Coba la taf'ul. La tak. Ud. Iya, la tak'ud. La tak. Tak'ud ya. Tat kata mertua saya kurang panjang lamnya. Kurang panjang ya? Oh iya, la-nya panjang dong. La tak'ud ya. Maknanya apa ya? Janganlah Jangan duduk. duduk. Kalau ukut fil amr duduklah ya. Kalian pindahin ke wazan isim zaman dan isim makan. Wazannya maf'alun, ada 2, maf'alun, maf'alun. Nah, fa-nya ganti apa tadi? Kok. Ganti qaf. Nah, ini sama. Lamnya diganti dal. Dal. Jadi bagaimana bunyinya? Ah? Makadun. Mak? Makadun, makadun. Iya, makadun. Makadun. Nah, sekarang pindahkan ke wazan isim alat. Wazannya mif'alun. Mikadun. Nah, panjang pendek harus pas. Mikadun. Hanya pendek. Nah, ini pendek. Makadun. Mikadun. Iya, Makadun. mikadun. Harus panjang pendeknya jelas. Iya, nanti maknanya berubah. Ya. Paham sampai sini? Siapa yang bisa tasib dari fi'il madhi sampai isim alat, bos? Coba. Yang mana? Nih. Sini ya, contohnya ya. Kharaja. Kharaja. Kalau khoja. Ya khojo. Lah tuh harokat itu. Yahruju. Ya. Ya, terus kalau masdarnya ini bukan kharjan ya, tapi khurujan ya. Hujan. Khurujan. Yahruju. Ya kah? Ulang-ulang, kharaja. Kharaja yahruju. Sebut yang itu. Khurujan. Khurujan wazan fu'ulan, bukan fa'lan. Nah, ini ikutin aja. Tadi dulu ya, ini dulu nih, nanti gantian ibu habis ini. Wa makhraja. Wamah, Wa makhraja. sebutin aja penuh. Wamah rojan, fahuwa. Bahwa kharuja. Ini dong, fa'ilun wazannya. Fa'ilun Jadi, kharijun. ya, maf'ulun jadi Makhrajun.
makhrajun. Datu harokatnya. Makhrujun. Iya. Ukhruj. Ukhruj. Iya. La takhruj. Makhraj. Harokatnya. Makhraj. Baca penuh aja, baca penuh. Makhrajun. Makhrajun 2 kali sebutnya. Makhrajun. Mikhrajun. Iya, Bu Yuli. Tadi ada. Enggak, harus bisa. Ini artinya kharaja keluar. Artinya keluar. Kalau masuk dakhola. Ami ya, bami. Ini masdarnya dukhulan ya, bukan dakhlan. Dukhulan. Pahmi? Nggak kelihatan Tat. Iya tuh, dakhola. Lihat aja wajahnya di buku, kan ada situ kan? Ikutin fa'ala. Ikutin fa'ala. Iya. Dakhola Tat. Iya, tasrif. Baca koran. Iya. Nah itu tuh Ibu, Yuli. coba. Hah? Mama. Bisa nggak coba aja ya? Kalau Ya. salah tinggal diralat nanti. Yang dakola ya? Iya, dakhola. Dakola. Hah? Iya dakolu. Harokatnya doma. Ya dakhu. Iya dakulu. Kalau masdarnya sebut yang ini aja. Dukhulan. Dukulan. Ya, sekarang pindah ke sini. Wai. Wamah. Wama. Wama ya. Wama Wama dakholan. dakolan. Ya, jadi fa-nya ganti apa ya? Dal. Ainnya ganti kha. Ya. Lamnya sama itu ya. Sekarang ini fahwa. Sebut aja kalau ini mah. Ini wau dan fahwa. Wazaka, nanti kita ada wazaka. Itu bukan wazan ya. Disebut aja tapi fahwa. Fa'ilun jadi harokatnya dakhilun. Ya. Kemudian wazaka maf'ulun jadi made. Fa-nya diganti dal. Ada tambahan mim. Jadi made. Madakhulun. Ya. Uf'ul. Dakhala jadi udkhul. La taful. Jadi la tade. La tadakhul. Da, kha dan lam. La tadakhul. Maf'alun. Dakhala jadi madakha. Iya. Sekarang alun. Iya. Pinter juga. Sanawiyah. Alajar ya. Iya. Kepala sekolah. Bu Pina mau coba? Bu Yuli? Ini Farhan. Lewat. Ini capek Aceh nih. Lewat ya. Pak Ami baca koran sih tadi. Coba Tat. Nasiro. Enggak, ini khoroja. Khoroja aja deh. Tuh yang di atas tuh, khoroja. Tasrif. Nggak ada di situ loh dicari. Nggak ada. Nggak ada Nih, lihat ngikutin wazannya. Contoh dulu Tat, contoh. Ini udah kasih contoh banyak. Ini contoh wazannya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun. Rubah harokatnya doang. Rubah harokat. Bukan dikit. bukan rubah harok, Samain ya. samain ke wazannya. Khoroja jadi Korojun. yakhruju. Yakruzu. Terus Nggak kelihatan Tat. Yang di situ nggak ketemu. Oh iya. Oh iya.
tata di ini di Fa. tulisan. Hah? Enggak tuh yang iya Organ. Ya khorjan, boleh, nggak apa-apa. Terus Falan. Apa? pemafalan, jadi Of alu. Of ini bahasa Jerman apa bahasa Belanda? paham juga tanah. Makrojan. Wa makhrojan, Wa makrojan. bahwa Pak bahwa sebut aja. Fa'i Fa'ilun, jadi Fa'i khorijun. Horijun. Ya, wazaka Azaka jadi Mas. Mak'u makhrujun. Ruzun. Terus uf'ul jadi Uf Rokjun. ukhruj. Latas'ul Lataksul latah Latak ruj. Latak Ruz. Iya, maf'alun jadi Makruz. makhrajun, Mak makhrajun Makrojun Makroda. makhrajun. Mif'alun jadi Bikrojun. mikhrajun. Ah, jadi memang butuh membiasakan tasrif ya. Keringetan lu. Tuh, tapi iya, nggak apa-apa. Nanti keringet di tak keringet Hah? dingin tak. kan buat PR nanti nih ya. Buat PR ya. Buat latihan tasrif, ikutin aja kepada wazannya fa'ala yaf ulu ya. PR kasihnya dikit aja, jangan banyak-banyak ya. Bentar ya. Berarti yang diganti apa jadi? Pane mi koroja tamennya ini jadi sukun. Ini perhatikan nih. Kalau masdar sifatnya sama'i, ngikutin aja apa yang tersebut di kamus ya. Oh gitu. Nggak mesti harus fa'lan Oh gitu. ya. Ini saya hapus ya. Yeah. Saya hapus. Ini buat PR di rumah. Tasrif ya. Sataro Saya yuk. Rojun. yasturu ya kan. Tadi gini. Yasturu. Ini masternya fa'lan sama satron. Susun aja gitu. Ini artinya Ntar gue yang kirim ini. tutup ya, kata dasarnya tutup. Kemudian hasada, Lo ngomong mas tadi. hasada yahsudu. Berarti ntar nanti Sataro. ro diganti a. Apanya? Ro berarti rolan. Kemudian hasadan, Berarti rolan ya. Oh, rolan. ini artinya dengki Oh, ya. rolan. Kemudian Oh, sabata ya, rohalan. sabata. Ja. Oroja. Orojalan. Sabata yasbutu. Oroja doang no. Oroja no. Gitu. Lu mau ngomong tadi. Ustaz ngomong dari tadi. Siapa yang mantengin gue? Subutan. Enggak situ kan nggak biasanya gue ya. Artinya tetap. Satu lagi deh. Rokoda.
rukudan, ya. Artinya tidur. Masih kurang nggak? Cukup. Cukup ya? Hah? Masih? Mau tambah lagi? Udah segini aja. Ini buat PR di rumah. Kalau masdarnya ngikutin aja, nggak mesti harus fa'lan wazannya. Ini kan saturan kan wazannya fa'lan kan? Betul sama seperti di wazan. Kalau hasadan wazannya apa nih? Fa'alan, ya. Subutan wazannya apa? Fu'ulan, ada tambahan wawu, ya. Rukudan juga sama, wazannya fu'ulan, ikutin aja yang tersebut di sini. Itu buat PR. Tasrif ngikutin wazan dari fa'ala yaf'ulu, fa'lan, wa maf'alan dan seterusnya sampai isim alat, ya. Buat latihan di rumah. Tat, geser Tat, mau foto. Ustaz geser. Ustaz mari kita foto. Ini ngaling masuk ngaling. Oh, foto. Kayaknya sih bos mau dipoto di situ. Ya deh. Oke. Pusing ya? Penasaran Ustaz, itu kurang paham. Nah itu latihan itu, ini latihan nih. Ada tasrif aja ngikutin wazannya. Udah bang, Deh, tutup ya. udah. Kita cukupkan aja dulu ya sampai sini ya. Kita cukupkan kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.